Halo kawan, kembali lagi di Mas Hafiz Channel. Salam baik buat kita semua. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Apabila dihitung secara total, mungkin sangat sedikit orang di seluruh dunia yang tidak tahu atau mengenal bahkan menggunakan platform video streaming dan video sharing bernama YouTube. Ya, platform satu ini dapat dikatakan salah satu yang terbesar dan terpopuler di dunia karena siapa saja dapat mengunggah atau hanya sekedar menonton video-video di dalamnya secara gratis tanpa batasan waktu. Saat ini, hampir seluruh aktivitas kita referensinya YouTube. Nonton bola, lihat YouTube. Buat kue, lihat tutorial di YouTube. Belajar, lihat YouTube. Bahkan bertani pun sekarang tutorialnya bisa dilihat di YouTube. Namun tahukah Anda, oleh siapa dan kapan YouTube berdiri? Mari kita simak kisah inspiratif dari aplikasi tersebut. Bermula dari PayPal yang menjadi tempat bertemunya tiga orang berbeda latar belakang dan karakter, yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. Steve Chen sendiri adalah seorang imigran dari Taiwan yang tinggal di Amerika Serikat sejak usia 8 tahun dan kemudian menetap di sana sampai dia dewasa. Chen kuliah di University of Illinois at Urbana-Champaign yang kemudian memutuskan untuk berhenti di tengah jalan karena ditawari bekerja di PayPal oleh salah seorang temannya. Sembari bekerja di PayPal, Chen juga bekerja paruh waktu di Facebook kala itu. Sedangkan Jawed Karim sendiri adalah seorang keturunan Bangladesh dan Jerman yang juga kuliah di University of Illinois at Urbana-Champaign. Sama seperti Chen, Karim juga sempat keluar dari kampusnya untuk bekerja sebagai karyawan di awal PayPal didirikan. Hanya saja, kemudian dia melanjutkan pendidikannya tersebut hingga mendapatkan gelar sarjana ilmu komputer. Chad Hurley sendiri dapat dikatakan sebagai seorang yang benar-benar asli Amerika Serikat dan memiliki ketertarikan yang sangat mendalam pada dunia komputer sejak dari remaja. Uniknya, justru dia tidak mengambil jurusan komputer atau teknologi semasa kuliah akan tetapi lebih ke desain. Dia lulus dari Indiana University of Pennsylvania sebagai sarjana seni rupa. Ketika membaca sebuah lowongan di PayPal, Chad tertarik dan kemudian melamar di perusahaan tersebut. Di tes interview, Chad menciptakan logo PayPal pertama dengan bagian luar biru serta sisi dalam putih yang kemudian digunakan selama bertahun-tahun. Di PayPal inilah, Chad, Karim dan Chen bertemu sebagai karyawan yang ikut mengembangkan PayPal di masa-masa awal. Sembari bekerja di PayPal, ketiganya menjadi akrab dan sering meluangkan waktu bersama. Dan di suatu saat, Karim memiliki ide bahwa akan menjadi menyenangkan apabila di dunia ini ada sebuah website yang dapat berbagi video secara gratis dan dapat ditonton oleh siapa saja. Ide tersebut muncul setelah dia melihat tayangan Janet Jackson yang sedang bernyanyi di atas panggung saat diadakannya acara Super Bowl pada tahun 2004. Dan juga saat terjadinya gempa dan tsunami pada tahun 2004. Sayangnya, tidak banyak orang yang dapat melihat hal-hal tersebut. Adapun orang yang memiliki rekamannya, tapi tidak ada media yang dapat menjadi fasilitas berbagi secara langsung dari jarak jauh yang mana akhirnya hanya media televisi atau cetak saja yang menayangkannya. Ide tersebut kemudian menguap begitu saja karena Karim pun hanya menganggap bahwa gagasannya tersebut kurang begitu kuat untuk dapat direalisasikan. Di lain waktu, setelah ide dari Karim tersebut muncul, Chen dan Chad tiba-tiba memiliki ide untuk memiliki sebuah website yang menyediakan layanan kencan online. Ide mereka tersebut terinspirasi dari website kencan serupa yang sudah ada sebelumnya. Akhirnya website yang mereka inginkan tercipta. Kemudian mereka menamai websitenya tersebut YouTube. Arti dari YouTube sendiri adalah, kata You mengacu kepada Anda atau pengunggah konten, dan Tube memiliki artian sebagai tayangan yang lebih lama. Bahkan agar dapat lebih fokus mengelola dan mengembangkan website tersebut, mereka bertiga kemudian memutuskan untuk keluar bersama dari PayPal. YouTube pertama kali didaftarkan secara administrasi bertepatan dengan Hari Valentine, yakni pada tanggal 14 Februari 2005.
Saat itu, mereka mendaftarkan sebuah ruko di San Mateo, California sebagai alamat resmi YouTube. Misi awal mereka adalah menjadikan YouTube sebagai platform kencan online berbasis video. Namun, keinginan tersebut tidak berjalan mulus. YouTube hanya dikunjungi oleh segelintir orang dan sayangnya mereka tidak tertarik. Ketiga pemuda tersebut memasang iklan di platform iklan bernama Craigslist. Tidak main-main, YouTube berjanji akan memberikan $20 Amerika Serikat bagi siapa saja yang mau mengunggah video di platformnya. Video yang diunggah masih berhubungan dengan kencan online. Isinya harus menerangkan pasangan yang didambakan oleh pengunggah. Sayang, iming-iming tersebut masih belum membuahkan hasil. Tidak ada yang tertarik dengan YouTube. Hal ini menyebabkan ketiga founder YouTube kebingungan. Mereka kehabisan ide. Mereka mengevaluasi YouTube. Kemudian, kemana YouTube akan dibawa? Evaluasi tersebut menjadi titik balik perusahaan berlogo panah putih di dalam kotak merah ini. Kebijakan baru YouTube adalah membuka pintu selebar mungkin kepada siapapun yang ingin memposting video apapun. Dan video pertama yang diunggah di platform ini adalah video co-founder mereka, Jawed Karim, yang sedang berkunjung di kebun binatang Diego Zoo. Video yang berdurasi 19 detik tersebut diberi judul Me at the Zoo. Di video tersebut, Jawed Karim menceritakan apa yang ia lihat. Ia menceritakan keunikan gajah terdapat pada belalainya yang panjang. Hingga saat ini, video tersebut masih dapat Anda temukan di YouTube. Video tersebut diposting pada tanggal 23 April 2005 oleh channel Jawed. Namun, tidak ada yang menarik dari unggahan video tersebut di awal masa itu, bahkan, video-video lain setelahnya pun tidak membuat YouTube kemudian menjadi populer. Hanya saja, pada bulan September 2005, ada unggahan video yang memperlihatkan seorang pemain sepak bola terkenal asal Brasil, Ronaldinho, sedang menerima dan kemudian mengenakan sepasang sepatu Golden Boots dengan logo Nike di sampingnya. Dikarenakan video ini, maka dapat dikatakan antara kedua belah pihak, YouTube dan Nike sama-sama diuntungkan. Nike sendiri mendapatkan keuntungan dari iklan yang ditayangkan, sedangkan YouTube menjadi terkenal setelah video itu viral. Akhirnya YouTube melesat dan mendapatkan suntikan dana. Pada bulan Mei 2005 meluncurkan versi beta. Pada waktu itu, YouTube didirikan sebagai perusahaan yang didanai oleh individu, angel investor, yang kaya. 6 bulan kemudian, perusahaan ini mendapatkan investasi dana dari Capital Venture, perusahaan pemodal, Sequoia Capital sebesar $3,5 juta Amerika Serikat. Di bulan inilah, YouTube diumumkan secara resmi. Sejak mengganti strategi perangnya, YouTube mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Pada Januari 2006 saja, penonton video di YouTube melonjak hingga mencapai 25 juta pemirsa. Sementara pada bulan Juli 2006, situs ini memiliki 65.000 video yang diunggah setiap harinya dan dikunjungi sebanyak 100 juta kali dalam satu hari.
Pertumbuhan yang positif tersebut mendorong Sequoia dan Artis Capital sebagai capital venture menggelontorkan dana tambahan sebesar $8 juta untuk YouTube pada April 2006. Operasional YouTube semakin baik, hasil yang didapatkan semakin besar. YouTube semakin tak terbendung. Popularitas YouTube meningkat dibarengi dengan munculnya berbagai masalah baru. YouTube memerlukan lebih banyak komputer dan koneksi internet broadband yang lebih canggih. Perusahaan ini juga menghadapi masalah klaim hak cipta. YouTube juga perlu memaksimalkan komersialisasi produk-produknya. Kondisi tersebut terakumulasi dan pada satu waktu tertentu, Steve Chen Hurley, Chad Hurley, dan Jawed Karim terdorong untuk menjual YouTube kepada Google pada tahun 2006. Dan pada bulan Oktober 2006, secara mengejutkan Google berhasil mengakuisisi YouTube dengan nilai yang tak tanggung-tanggung, $1,65 miliar Amerika. Satu pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kisah YouTube adalah, ide usaha bisa berasal dari mana saja dan kapan saja. Bahkan bisa muncul di saat kondisi mendesak dan darurat sekalipun. Suatu usaha juga tidak akan mengkhianati hasil. Kesuksesan hanyalah soal waktu saja. Mungkin jika saat ini usaha yang kita lakukan masih belum mendapatkan hasil yang maksimal, bahkan hanya dipandang sebelah mata, bukan tidak mungkin suatu saat akan menemukan jalan kesuksesan yang luar biasa pesatnya. Baik teman-teman, demikian video untuk kali ini ya, semoga menghibur, dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Jangan lupa dipencet tombol like dan tombol subscribe ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya juga. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.